Apa kabar dan selamat datang di Pecahkan. Gue akan bacakan sekali lagi satu halaman dari buku Pecahkan yang akan segera rilis. Pre-ordernya akan dibuka di pecahkan.com. Siap-siap. Oke, sekarang kita akan buka Instagram lagi dan cek halaman berapa yang gue mesti baca. @lilisfarwati 140. Oke, 140. 140. 140. Set. Ini dia. Mana nih? Ini dia. Oh, ini ada. Gue tarik mundur dari halaman sebelumnya, soalnya agak kepotong. Ini lagi ngomongin apa sih nih? Oh, ini lagi ngomongin set pertama. Ini adalah bagian dari dari bab yang judulnya set pertama. Jadi kan dibagi beberapa bab, ada joke pertama, ada ngebom pertama, ada set pertama, ada job pertama, gitu-gitulah. Nah, ini bagian dari bab set pertama tuh. Terus gue baca ini halaman 140. Kelompokkan secara tema. Ini ngomongin tips yang bisa diaplikasikan untuk mempersiapkan set pertama Anda. Kelompokkan secara tema. Untuk mempermudah mengingat materi, Anda bisa mengelompokkan lelucon-lelucon yang masih setema. Misal, Anda punya joke tentang ditolak gebetan. Pengalaman putus cinta paling menyakitkan dan hal yang paling mengesalkan saat wawancara kerja, silakan gabungkan dalam joke pertama dan kedua dalam tema relationship dan bawakan berurutan. Coba kelompokkan juga joke tentang wawancara kerja ke tema yang masih mirip, atau buatlah materi baru dari topik tersebut agar ia tidak sendirian dan nanggung. Takutnya terlewat karena tidak punya kelompok tema besar. Oke, jadi intinya gini. Kalau lu punya joke yang satu tematik ya, itu lu kelompokin jadi satu. Misalnya tematiknya adalah pengalaman anyep, putus cinta, ditolak kerja, masuk dalam satu kelompok. Tapi kalau lu punya lebih banyak joke dari diputus atau ditolak cintanya, lu mesti jadiin itu satu kelompok besar, dan ditolak kerja atau wawancara kerja dilepas dan dijadiin satu kelompok besar sendiri, gitu kurang lebihnya. Tapi salah satu gue ngerasa ya, nyusun set itu krusial. Gue rasa banyak orang nggak gitu memperhatikan urutan joke di setiap set gue. Biasanya setelah nonton gue stand up, biasanya tuh orang tuh ngomongnya, ini yang ngalir ya si Panji ya, tiba-tiba udah sejam setengah aja, tiba-tiba udah 2 jam aja, nggak kerasa ya tiba-tiba udah selesai. Pernyataan itu sebenarnya tanpa disadari, itu adalah pujian yang tidak disadari terhadap urutan. Makanya yang membuat kesannya itu ngalir karena emang dialirkan dengan baik secara urutan joke. Gue selalu bilang nyusun set itu kayak nyusun tracklist di album. Jadi kalau misalnya lu punya 12-15 lagu, lu mau taruh dalam satu album, gimana lu ngurutinnya itu kesenian tersendiri. Dan gue senang nyusunnya karena itu akan membantu untuk yang dengerin ya, ngebangun moodnya, masuk ke dari apa, dibawa kemana, ditutup seperti apa. Ada kayak arc-nya gitu, ada kayak storyline-nya, walaupun sebenarnya nggak benar-benar nyambung, tapi kerasa tuh temponya tuh kebawa seperti itu. Nah, nyusun set tuh juga seperti itu. Di luar bahwa kita pengen ngasih pengalaman seamless gitu ya, kayak nyambung terus kepada yang nonton, di kitanya juga memudahkan kita nyusun set itu. Joke-joke yang setema dijadiin satu, digabungin, daripada mencar di mana-mana gitu. Gue sendiri sih seneng nyusun joke berdasarkan logika cerita. Jadi kalau misalnya gue ada jatuh cinta, ditolak cinta, terus dunia kerja, kalau gue ngerasa agak lompat, gue cari lagi di tengahnya bit tentang lulus dari sekolah atau dari kuliah, kemudian masuk. Jadi supaya gue gampang, abis ini tuh kemana ya, abis ini tuh kemana ya, gampang gitu ngingetnya karena gue pelupa kan. Dan itu ditentukan dari nyusun set. Tapi di halaman yang tadi gue bahas, halaman 140, itu gue lagi ngomongin soal mana ya tadi ya? Mana? Lagi ngomongin soal nyusun. Nah, ini kelompokkan secara tema.
Ya, 140, betul. Oh, ini ada belum selesai nih sebenarnya halamannya. Trik. Sebagai komika pemula, usahakan untuk tidak membuka penampilan dengan lelucon seksis, rasis, politis, atau yang rawan memicu perbedaan pendapat. Akan lebih baik kalau Anda tidak punya joke seperti itu, sebab tugas kita sebagai komika adalah menyatukan audiens dalam tawa kebahagiaan, bukan malah memecah mereka. Poin yang ingin gue sampaikan adalah, karena buku ini kan ditulis untuk orang yang baru mau mulai stand up. Itulah kenapa gue tidak menyarankan kalau lu di awal karir lu itu punya beat yang ngomongin seksis, rasis, politis, dan segala macam. Karena sebelum lu ngomongin yang kayak gitu, mending lu ngomongin tentang diri lu sendiri dulu aja. Set pertama lu tuh tidak seharusnya, set pertama lu seumur-umur, your very first set shouldn't be about those things. Udah mah lu nggak dikenal, lu memulai set lu dengan sesuatu yang rumit gitu. Harus kita akuin, beat tentang seks, beat tentang politik, beat tentang kekerasan, beat tentang hal-hal yang tabu, itu memecah penonton. Nah, memecah penonton itu hanya seru kalau mereka udah bersatu untuk lu. Tapi kalau mereka belum bersatu untuk lu, rumit. Makanya sebaiknya untuk set pertama lu jangan mulai dengan yang kayak gitu. Set pertama gue juga nggak kayak gitu. Gue masih ingat set pertama gue. Set pertama gue itu tentang sekolah, ya itu dia. Set pertama gue tentang sekolah, satu grup 15 menit beat tentang sekolah. Gitu. Dah, sekian aja dari gue. Sampai ketemu di pecahan berikutnya, di mana gue akan membacakan lagi satu halaman dari buku Pecahan yang akan buka pre-order di pecahkan.com.